warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Riza Fauzan Nurmansyah dari kelas L04307. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan bab pendahuluan dalam KTI kami yang berjudul drone pengantar makanan. Bagian pertama adalah latar belakang. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang di era globalisasi ini. Salah satu perkembangan teknologi di era globalisasi ini adalah pesawat tanpa awak atau yang sering disebut dengan drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh pilot dari jarak jauh. Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat Indonesia menggunakan jasa ojek online, terutama dalam hal pengantaran makanan. Pengantaran makanan menggunakan ojek online ini dapat membuat resah masyarakat Indonesia dalam hal keamanan. Seiring berjalannya waktu dan padatnya lalu lintas, drone pengantar makanan ini adalah salah satu inovasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bagian selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah yang kami ambil adalah penggunaan drone pengantar makanan bagi masyarakat Telkom University. Bagian selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil ada dua. Yang pertama, bagaimana cara pengoperasian dalam penggunaan drone pengantar makanan. Yang kedua, apa saja keunggulan dan kelemahan drone pengantar makanan dibandingkan dengan ojek online. Selanjutnya, bagian selanjutnya adalah tujuan. Tujuan kami juga ada dua. Yang pertama, untuk mendeskripsikan cara pengoperasian dalam penggunaan drone pengantar makanan. Yang kedua, untuk menjelaskan keunggulan dan kelemahan drone pengantar makanan dibandingkan dengan ojek online. Selanjutnya, yang terakhir adalah metode penulisan. Metode penulisan yang kami gunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memecahkan masalah secara sistematis dan akurat mengenai fakta atau fenomena yang diselidiki pada masa sekarang. Kami juga mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, maupun internet. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nuraudi Dharma. NIM saya 110219400027. Saya dari kelas L4307. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, bagian kajian pustaka dari karya tulis ilmiah yang berjudul Drone Pengantar Makanan. Bagian kajian pustaka terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu drone, poin kedua yaitu efektivitas waktu. Poin pertama, drone. Drone merupakan pesawat tanpa awak. Pesawat ini dikendalikan melalui komputer yang telah diprogram ataupun melalui pilot yang berada pada posisi yang sangat jauh. Drone mulai banyak digunakan pada bidang industri. Salah satu perusahaan yang menggunakan drone sebagai usahanya yaitu Amazon. Amazon memulai meluncurkan layanan Amazon Prime Air. Dengan adanya layanan tersebut, pengiriman barang dapat dilakukan dengan cara efektif dan lebih mudah serta dapat menjangkau tempat yang terpencil. Kini, drone hanya digunakan atau sebagian besar digunakan dalam pembuatan video. Poin kedua, efektivitas waktu. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar output terhadap tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi atau pekerjaan. Sedangkan efektivitas waktu adalah suatu usaha untuk meminimalisir, mengatur waktu agar lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan target. Dengan salah satu efektivitas waktu ini sangat dibutuhkan dalam segala hal. Contohnya dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan kita dituntut untuk mengerjakan sesuatu dengan cepat. Selain cepat, kita juga dituntut untuk mengerjakan sesuatu dengan benar. Hubungan antara cepat dan benar tersebut bisa kita sebut dengan efektivitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agil Firmansyah, NIM 11021944035. Saya berasal dari kelas EL4307. Di sini saya akan menjelaskan karya teoritis ilmiah dari kelompok saya yang berjudul Drone Pengantar Makanan, dan saya mendapat bagian analisis. Dalam analisis ini saya membuat 3 fokus, yaitu pemanfaatan teknologi, proses kerja drone, dan kelebihan serta kekurangan drone. Pemanfaatan teknologi itu sendiri yang bisa kita lihat dari itu adalah tentang GPS. GPS yaitu Global Positioning System, yang berarti kita bisa mengetahui di mana kita berada saat ini. Saya ingin menggunakan GPS itu lebih secara maksimal dengan menggunakan atau mengaplikasinya pada drone, yaitu dengan mengantar makanan. Tujuan saya itu memenuhi kebutuhan primer pada setiap manusia. Yang saya maksud dari proses drone adalah proses bagaimana pertama kita memesan makanan melalui aplikasi yang akan kita buat untuk memudahkan orang-orang untuk memesan atau menggunakan jasa ini. Yang pertama yaitu memesan makanan melalui aplikasi dan akan mengirim data ke sistem dan akan diproses. Dan setelah diproses oleh sistem, drone akan meninjau lokasi pengguna atau pembeli pada drone pengantar makanan ini, yang kemudian dia akan mengirim lokasi, dan sistem akan mengirim lokasi ke drone tersebut, dan drone akan mengirim pesanan ke pelanggan, dan barang pun atau makanan akan sampai dengan selamat. Kekurangan yaitu pertama kelebihannya yaitu menghemat waktu. Menghemat waktu seperti yang kita tahu di kota besar identik dengan kemacetan. Jika kita menggunakan jasa ojek online atau yang biasa kita sebut dengan ojol, jika kita menggunakan ojol pun akan ikut termasuk dalam kemacetan tersebut dan membuat makanan menjadi makin lama sampainya. Makanya di sini kita membuat drone pengantar makanan, dia tidak akan melewati kemacetan tersebut karena dia melewati jalur udara yang tidak pernah macet atau kendala dengan kendaraan lain. Terus yang kedua, menghemat energi dan waktu. Mengapa saya boleh sebut begitu? Seperti yang kita tahu, jika kita menggunakan ojol pun, dia akan menggunakan minyak bumi yang diubah menjadi bensin atau bahan bakar kendaraan tersebut yang bisa suatu saat akan habis. Jadi jika kita menggunakan drone, itu sama saja kita menggunakan listrik. Seperti yang kita tahu, contohnya adalah mobil listrik. Dia lebih menghemat energi dibanding dengan mobil biasa. Yang ketiga, keamanan makanan. Banyak kasus-kasus yang disebut dengan driver nakal. Di balik sebuah kelebihan pasti mempunyai kekurangan. Yang pertama, dana atau modal. Dana atau modal dibutuhkan sangat besar dikarenakan setiap inovasi yang baru dibuat itu pasti membutuhkan banyak percobaan dan alat-alat pendukung seperti tiang pemuat sinyal, menyediakan banyak drone, karena kita tidak mungkin hanya menyediakan satu drone. Jika pesanan melonjak, drone tersebut pasti akan kewalahan. Dan yang kedua, gangguan sinyal. Mengapa saya begitu? Jika kita melewati udara, pasti ada melewati gelombang elektromagnetik atau sinyal-sinyal lain seperti dari radio, sinyal dari pesawat, atau hal-hal yang lain. Dan yang ketiga, yang merupakan tambahan sendiri dari saya, yaitu lingkungan. Setiap lingkungan berbeda-beda. Ada lingkungan yang mendukung dan ada lingkungan yang tidak. Lingkungan yang tidak mendukung adalah itu seperti orang-orang nakal yang menjatuhkan drone secara sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uki Anaga Pertama dengan NIM 11021945051. Drone atau pesawat tanpa awak merupakan teknologi yang membantu masyarakat saat ini. Drone bekerja dengan bantuan GPS yang menggunakan platform Google Maps. Kelompok kami menggunakan drone sebagai variasi dalam pengantar makanan. Kami memasang tim pemuat yang sekitar Universitas Telkom agar drone dapat beroperasi pada jarak lebih jauh tanpa kehilangan sinyal. Dalam pengoperasian ini, drone pengantar makanan dapat mengefisienkan waktu dan menjaga keamanan kualitas makanan. Namun, sangat rentan saat kondisi cuaca yang kurang baik. Untuk kesempurnaan inovasi, kami merekomendasikan beberapa saran. Yang pertama, dalam pengoperasian drone pengantar makanan akan lebih baik jika pihak Universitas Telkom memasang pilar penguat sinyal agar drone dapat berjalan dengan baik. Yang kedua,
diharapkan menambah wawasan masyarakat tentang drone pengantar makanan. Karya tulis ilmiah drone pengantar makanan ini menurut kami sangat menarik. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan komponen yang sangat penting pada era globalisasi saat ini. Salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah drone. Drone merupakan pesawat yang dikendalikan secara otomatis dengan program komputer yang dirancang atau dikendalikan dengan jarak jauh oleh pilot yang berada di daratan. Dalam pengoperasiannya, drone pengantar makanan bekerja dengan menggunakan platform Google Maps dan dihubungkan dengan GPS atau Global Process System. Setiap pengguna bisa mengakses drone menggunakan telepon pintar atau smartphone. Kegunaan drone pengantar makanan yaitu untuk mengurangi permasalahan yang sering dijumpai pada kehidupan masyarakat Indonesia ini, seperti kemacetan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.